Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kembali lagi dalam Sarapan Sapaan Pengharapan. Saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu yang setia untuk membekali diri dengan sarapan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Dan kita akan memperlengkapi diri untuk menyambut hari baru. Kita mohon pimpinan Tuhan ketika kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru yang Engkau sediakan dan Engkau percayakan untuk kami jalani. Maka perlengkapilah hidup kami ini dengan firman-Mu, sehingga kami boleh senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan, oleh karena laku kehidupan kami menunjukkan kehidupan sebagai orang benar yang dituntun oleh firman Tuhan. Bersabdalah, kami siap untuk mendengarnya. Demi Kristus Tuhan kami berdoa dan memohon. Amin. Sarapan pagi ini kita akan merenungkan tema melintasi lembah kekelaman. Diambil dari bacaan Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak, Ibu, dan Saudara, banyak orang tidak suka berada di tempat gelap. Bahkan jika dalam keadaan tertentu mengharuskan seseorang berjalan di lorong gelap, seringkali muncul kengerian dan kegelisahan. Kegelisahan yang sama tentu kita rasakan saat menjalani hidup dengan segala ketidakpastian di dalamnya. Apalagi saat awan gelap mulai datang, badai hidup mulai mengamuk, dan kapal kehidupan kita mulai dihantam ombak besar. Di sanalah ketakutan dan kegelisahan tidak bisa dipungkiri. Pengalaman itu yang pernah dilalui juga oleh Daud sebagai penyair dari Mazmur 23 ini. Pada satu sisi, Mazmur 23 menggambarkan indahnya hidup dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, Sang Gembala Agung. Tapi di sisi lain, kita tidak boleh mengabaikan bahwa ada masa di mana manusia diizinkan untuk melintas di lembah kekelaman. Dengan kata lain, padang rumput hijau yang mengenyangkan dan menyegarkan jiwa tidak pernah lepas dari lembah kekelaman yang menggelisahkan dan mencekam. Artinya, penggambaran Mazmur 23 hendak merefleksikan bahwa indahnya padang rumput yang hijau itu baru bisa dinikmati kalau kita pernah melintasi kengerian lembah kekelaman yang mencekam. Justru dengan adanya lembah kekelaman, kita menjadi tahu bagaimana nikmatnya berada di padang rumput yang hijau. Jika ada masa tertentu kita harus melintas di lembah kekelaman, pertanyaannya, bagaimana kita mampu bertahan dan kuat melaluinya? Jawabannya ialah iman dan keberserahan pada Tuhan Sang Gembala Agung itu. Sebab itulah yang direfleksikan Daud melalui Mazmur 23 yang hendak menegaskan bahwa dalam keseluruhan pengalaman hidup Daud, ia selalu percaya pada Tuhan dan tidak pernah ragu menyerahkan hidupnya pada Tuhan yang menuntun setiap langkahnya. Bagaimana dengan kita? Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita berada di lembah kekelaman, siapa yang kita imani dan kepada siapa kita menggantungkan hidup untuk dijalani sangat menentukan apakah kita akan sampai di padang rumput hijau yang dijanjikan atau justru terpuruk dan akhirnya tersesat dalam lembah kekelaman. Oleh sebab itu, kalaupun Tuhan mengizinkan kita melintasi lembah kekelaman, jangan takut, karena Ia beserta kita dan Ia tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan Sang Gembala Agung akan membawa kita menuju padang rumput hijau yang menyegarkan dan mengenyangkan. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami bersama renungkan pagi ini.
Kiranya firman ini boleh meneguhkan iman kami, menguatkan kami, sehingga kami tetap meyakini bahwa dalam segala situasi kehidupan yang kami alami, Tuhan melangkah bersama dengan kami. Kami pun juga hendak mengingat untuk saudara-saudara kami yang hari ini sedang mengalami pergumulan yang berat. Bahkan mereka yang mungkin sedang mengalami keputusasaan dan kehilangan harapan. Tuhan, Engkau tahu apa yang saudara-saudara kami ini alami. Engkau tahu apa yang kami alami. Dan oleh karenanya kami memohon uluran tangan kasih-Mu. Sehingga dalam pergumulan hidup yang berat yang kami maupun saudara kami alami, boleh dilalui dengan tangan kuat kuasa Tuhan saja yang menopang dan menggendong setiap kami. Dan bagi mereka maupun setiap kami yang mulai kehilangan harapan dan terpuruk dalam keputusasaan, Tuhan, berikanlah kami penghiburan bahwa Engkau menjamin masa depan kami, bahwa Engkau yang menuntun perjalanan hidup kami, dan segala sesuatu terjadi di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Maka kami menyerahkan hidup kami maupun juga hidup saudara-saudara kami yang sedang bergumul ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, supaya rencana dan kehendak Tuhan yang pasti baik yang terjadi dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kemurahan dan kebaikan-Mu yang senantiasa hadir di tengah pergumulan, bahkan di tengah keputusasaan kami. Kami siap untuk memulai hari ini. Tuhan juga berkati dalam segala sesuatu yang kami lakukan, usaha dan pekerjaan kami, keluarga kami, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang kami jumpai. Kami bersyukur ya Tuhan, dan inilah doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, selamat beraktivitas. Tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua.